ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang: A. Bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia harus diketahui asal-usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Bahwa Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat telah menyelenggarakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda sidang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. C. Bahwa untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. D. Bahwa sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945 Pancasila mengalami perkembangan sehingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. G. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf F, perlu ditetapkan keputusan Presiden tentang Hari Lahir Pancasila. Mengingat Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan keputusan Presiden tentang Hari Lahir Pancasila. Pertama, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Kedua,
tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional. Ketiga, pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Keempat, keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2016, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tanda kebesaran tutup. Hormat sejenak. Hei! Tegak senjata! Hei! Sambutan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945, 1 Juni 2017. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Adalah jiwa besar para founding father, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara, sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita. Harus diingat bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman. Takdir Tuhan untuk kita adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Dari Miangas sampai Rote adalah juga keberagaman. Berbagai etnis, berbagai bahasa, berbagai adat istiadat, berbagai agama, kepercayaan dan golongan bersatu padu membentuk Indonesia. Saat ini terdapat pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan yang mengancam kebinekaan dan keikaan kita. Saat ini ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila. Masalah ini semakin mencemaskan tak kalah diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan berita bohong atau hoax. Hadirin yang saya hormati, kita perlu belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme, dan juga perang saudara. Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu saya mengajak peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, biksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni, budayawan, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri, serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila. Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus terus ditingkatkan. Ceramah keagamaan, materi pendidikan, dan fokus pemberitaan dan juga perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Bersama seluruh komponen bangsa, lembaga baru ini ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan program-program pembangunan. Pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan berbagai program lainnya
menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tidak ada pilihan lain kecuali seluruh anak bangsa menyatukan hati, pikiran, dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong royong dan toleran. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menjadikan Indonesia bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat di mata internasional. Sekali lagi, jaga perdamaian, jaga persatuan, dan jaga persaudaraan di antara kita. Mari kita saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran, dan saling membantu untuk kepentingan bangsa. Mari kita saling bahu-membahu, bergotong royong demi kemajuan Indonesia. Selamat Hari Lahir Pancasila, kita Indonesia, kita Pancasila, semua Anda Indonesia, semua Anda Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om Namo Buddhaya. Jakarta, 1 Juni 2017, Presiden Republik Indonesia Pertanda Joko Widodo. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2017 telah dilaksanakan. Laporan ini. Sekarang Ibu Bapak. Hormat senjata! Laksanakan. Laporan selesai. Lakukan. Pasukan istirahat selanjutnya dapat dibubarkan. Lagu Garuda Pancasila dan Halo Halo Maju. Ya, alhamdulillah hari ini kita menyelenggarakan pertama kali upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, kemudian juga merupakan libur nasional. Nah, pesan kita jangan pernah melupakan bahwa dasar negara tetap Pancasila sudah final, kira-kira begitu ya. Landasan hidup juga sama. Jangan pernah ada lagi hal-hal atau ideologi-ideologi baru yang ingin menggantikan Pancasila. Sudah disepakati oleh para pendiri bangsa, terdiri dari para politisi, negarawan, ulama, dan semua komponen sudah final mendiskusikan rumusan-rumusan. Banyak alternatifnya, akhirnya dipilih seperti yang sekarang kita pahami. Nah, dalam konteks hari ini, saya melihat ada 3 hal yang menjadi keprihatinan. Pertama, di level anak-anak dan remaja terjadi kekosongan pemahaman tentang Pancasila karena komponen pelajarannya sangat sedikit. Jadi saya berharap ke pemerintah pusat mengembalikan lagi pelajaran PMP ya, dengan cara-cara yang kekinian lah, kira-kira begitu. Yang kedua adalah ada krisis keteladanan dalam keseharian dari orang-orang dewasa ya, yang seharusnya menunjukkan pengamalan nilai Pancasila seperti toleransi, seperti
tepas salira, seperti menghormati perbedaan, mendahulukan yang tua, menghormati agama-agama yang dianut, ya, tidak ada pelecehan agama, mendukung kemanusiaan, tidak pelit, rajin sodakoh infak, menjaga persatuan apapun suku bangsanya dan agamanya. Kemudian juga kalau ada masalah musyawarah, jangan demo-demo gitu kan, lakukan dialog-dialog, dan juga pembelaan terhadap mereka-mereka yang tidak mampu itu harus ditunjukkan oleh kita-kita yang dewasa. Yang ketiga, keprihatinannya terbaca gerakan-gerakan yang mencoba menihilkan Pancasila. Nah, ini harus segera dilawan dan diselesaikan dengan tegas oleh pemerintah. Kalau 3 hal ini dilakukan, insya Allah nilai-nilai Pancasila akan harum lagi, berkembang lagi di bumi Indonesia ini. Apa upaya dari Pemkot Bandung untuk menghalau gerakan-gerakan Pancasila? Ya, kita komunikasi intelijen daerah ya. Perkominda ini selalu rutin sebulan sekali memetakan problem-problem jika ada gerakan-gerakan yang ingin mencoba menggeser Pancasila. Di Bandung insya Allah dalam waktu dekat kita akan bikin forum Pancasila seminggu sekali, anak-anak sekolah kita undang, jumlahnya banyak, kemudian kita bikin seperti musyawarah, mendiskusikan poin-poin yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Ya. Mudah-mudahan dengan rutinnya kita berkumpul berdialog, kita tidak sensitif lagi membahas hal-hal yang berbeda kan, kita mencari persamaan, ya. Jadi carilah persamaan di dalam perbedaan-perbedaan. Ya, Oke.